3, 2, 1, welcome to GradMate Podcast. What's up everybody? Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Oke, kembali lagi di podcast kita, podcast GradMate. Ya, di siang hari menjelang sore ini, ya saya kedatangan seorang tamu yang brilian. Ya, tamu yang brilian. Ya, anak muda yang berkembang pesat gitu di salah satu di tempat bekerja kita ini. Oke, tanpa berpikir panjang lagi, tanpa lama-lama lagi, kita perkenalkan saja anak muda nan jelita yang masih lajang ini. Ini dia, Dedi Handoko. Halo. Halo, Dedi. Apa kabar? Gimana? Sehat? Kabar sehat sampai saat ini. Sampai saat ini, sampai saat sana? Ya, belum tahu. Belum tahu ya. Oke. Dedi puasa hari ini? Puasa dong. Oke, ini hari pertama ya? Iya. Oke, hari pertama puasa. Oke, baik. Ya, agak kurang cerah gitu wajah itu. Kenapa Pak Det? Lagi sakit? Kayaknya kurang semeriwing gitu. Oh, memang biasa glowing ya Pak Ganda? Iya, biasanya glowing gitu. Tapi hari ini Dedi nampaknya kurang semeriwing. Nah, kurang glowing gitu. Nampaknya kurang dipakai gitu pelembabnya. Jangan buka rahasia saya dong Pak. Oke, baik. Mungkin boleh Pak Dedi atau Dedi Handoko bisa memperkenalkan diri dulu ya, di rumah sakit kita ini sebagai apa ya, jabatannya sebagai apa, mungkin bisa diperkenalkan kepada teman-teman semuanya. Iya, makasih Pak Ganda. Oke. Kayaknya kalau saya ditanya-tanya selalu memojokkan ini. Saya bukan memojokkan, jadi hanya sekedar ingin tahu sampai mana pojoknya. Oke, silakan. Oke, baik. Ya, perkenalkan nama saya Dedi Handoko. Saya alumni dari Institut Kesehatan Medis Terlalu Pakam, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan peminatan keselamatan dan kesehatan kerja. Oh. Iya, status saya masih single. Langsung bicara status. Iya, saya tinggal tetap di Lubuk Pakam dan bekerja di salah satu rumah sakit yang besar dan mewah di Lubuk Pakam juga, namanya Rumah Sakit GradMate Lubuk Pakam. Oke. Iya. Baik, itu saja Pak Det. Iya, itu saja dulu. Oke, ingat ya, ini masih lajang. Jadi nanti akan saya share nomor kontak beliau yang bisa dihubungi, ya. Soalnya kalau lajang ini kan peminatnya banyak. Iya, banyak apa sekarang ya Pak Ganda? Iya, banyak lah itu. Oke, tadi Dedi Handoko. Ya, Dedi Handoko, saya lihat memakai baju ini agak lain dari yang lain soalnya. Ini salah satu baju istilahnya dalam kategori kalau di pekerjaan baju K3, keselamatan kerja gitu kan, salah satu. Karena saya lihat itu logo safety first. Iya kan? Itu logo K3 ya. Iya. Logo K3 itu saya lihat itu. Itu kalau boleh sedikit Pak Dedi Handoko ya, saya panggil Bapak atau panggil Dedi gitu, karena panggil Bapak kayaknya 2 kali ya. Apa aja boleh, Mbak pun boleh. Oh. Nanti Bapak ya, padahal saya mau share kontaknya gitu ya. Tinggal share aja Pak Ganda. Oh iya ya. Oke. Saya sedikit ingin tahu dulu. Itu K3 itu kira-kira apa ya Pak Det? K3, terutama kan K3 katanya keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja. Iya. Itu masuk daripada K3, terutama K3 di rumah sakit. Karena K3 ini kan bukan hanya di rumah sakit aja gitu kan. Yang saya lihat itu kadang di bagian sistematika pembangunan, kontraktor, itu pasti ada K3-nya gitu ya kan. Iya. Jadi K3 ini kira-kira apa Pak Det? Kalau misalnya ya
teman-teman ini semua pengen tahu gitu kira-kira. Boleh mungkin sedikit dikasih penjelasannya gitu Pak Dedi, ya kan? Ya, apa ya? Nampaknya Pak Dedi ini puasa pertama kurang bergairah gitu. Tadi pagi nggak sahur. Oh, sahur. Oh, sahur. Iya. Yo. Makanya kan masih bertahan sampai saat ini. Masih bertahan ya. Ya. Iya, Kita santai-santai aja Pak Ded. Nah. Iya, siap. Jadi K3 itu kan namanya juga ilmu yang mempelajari tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerja gitu ya. Nah, tapi lain pula kalau kita di rumah sakit kan bukan hanya pekerja yang kita utamakan keselamatan dan kesehatannya, tapi kalau saya bekerja di sini, saya di rumah sakit, saya di perusahaan di bidang pelayanan kesehatan. Jadi bukan hanya kesehatan dan keselamatan stafnya saja atau pegawai, tapi juga pengunjung, pasien, dan keluarga juga kita utamakan keselamatan dan keamanannya pada saat mereka berada atau berkunjung di rumah sakit kita, gitu dia. Nah, jadi ya keselamatan kerja itu artinya untuk menciptakan tempat kerja atau lingkungan kerja yang aman, nyaman, bersih, bebas dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Nah, seperti itu sih. Tadi kan saya dengar Dedi tadi menyampaikan bahwasanya keselamatan kerja itu ada untuk pasien, Iya. ada untuk karyawan gitu ya kan, karyawan kita. Nah, sini saya mau nanya dulu, terutama kalau di rumah sakit kita ini kan yang kita prioritaskan kan pasien ataupun ya bagaimana keluarga pasien gitu. Wah, jadi kalau saya mau sharing-sharing sedikit gitu Pak Ded, kalau kategori keselamatan pada pasien sembari mereka dirawat di sini dapat penanganan dari tim medis kita. Nah, penanganan dari tim K3 itu bagaimana gitu Pak Ded? Oke, nah bisa langsung saya jawab ya Pak. Boleh, justru boleh Iya. sekali. Iya, jadi kalau untuk namanya keselamatan bagi pasien itu contohnya kayak kita melakukan manajemen risiko terhadap ruangan yang pasien tersebut tempati. Terus bagaimana terkait dengan bahayanya, resikonya di ruangan itu juga pasti ada. Bukan hanya di konstruksi, dimanapun juga pasti ada namanya bahaya, gitu ya. Jadi misalnya bagaimana cara kita meminimalisirnya? Kita bisa pakai atau kita gunakan namanya safety sign atau tanda rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja. Misalnya contohnya ya. Contohnya kalau kita ada di ruangan pasien itu biasa stop kontak. Iya. Itu kita kasih label tegangan tinggi. Nah, itu kan bisa mengakibatkan juga bahaya. Harus dibuat tegangan tinggi. Iya, harus. Namanya K3 juga kita cenderung dengan namanya rambu-rambu K3 atau Kalau safety sign gitu. Tegangan rendah gitu Pak Ded. Tegangan rendah itu lain lagi Pak Ganda. Nah, selanjutnya juga ada kan namanya kita gas ya, oksigen. Nah, jadi kalau kita istilah K3 itu gas medis kalau di rumah sakit. Nah, itu artinya gas yang mudah terbakar. Nah, itu juga kita kasih namanya tanda atau rambu-rambu K3. Bahasanya menandakan gas itu mudah terbakar. Nah, gitu. Terus kita inspeksi keadaan ruangan tersebut terkait dengan plafon, lantai, kamar mandi, jendela, pokoknya sampai sedetail mungkin. Jadi itu demi juga keselamatan dan keamanan pasien maupun keluarga beserta kita juga yang bertugas di dalamnya. Tingkat kenyamanan ya. Iya, tingkat kenyamanan adalah prioritas kita paling utama gitu. Jadi kalau misalnya itu lantai basah atau apa dibuatlah di situ labelnya gitu Iya, ya. iya, Bahwasanya benar. lantai basah belum Iya, kering gitu. iya. Jadi kalau yang basah-basah tunggu kering dulu gitu. Iya. Jangan sampai lari. Saya tidak akan lari, Oh, iya, cuman siap. sedikit melenceng. Karena kalau udah lari susah, nggak sesuai topik nanti. Iya, betul. Oke. Oke. Berarti salah satu bentuk penanganan kita, apalagi penanganan dari bagian K3, terutama untuk pasien yang dirawat, salah satu bentuknya seperti itu. Iya. Ya, oke. Nah, kalau untuk pegawai kita, apakah sama
bentuk penanganannya dengan pasien kita yang dirawat gitu. Karena sekedar ya saya melihat bahwasannya di rumah sakit kita ini itu ada dibuat di dinding ataupun di apa ada helm. Itu ada helm putih, itu ada helm merah, itu ada helm kuning. Nah, itu kan sekedar saya melihat bahwasanya itu digunakan untuk para pekerja, ya kan, para pekerja. Mungkin itu untuk antiseptinya bahwasanya ada terjadi entah gempa atau apa, kita harus menggunakan itu. Nah, apakah itu sama seperti pasien-pasien kita menggunakan itu juga atau penanganannya sama dengan pasien-pasien kita gitu? Mungkin ada sama gitu, tapi tidak semua. Nah, kira-kira persamaan dan perbedaannya itu kira-kira bagaimana itu Pak Dek? Ada apa tidak? Karena kan sama-sama yang di rumah sakit gitu. Iya. Pak Dek, kan? Baik, kita coba jelaskan ya Pak Ganda. Nah, untuk yang namanya yang ada di helm-helm itu namanya istilahnya tim regu keselamatan atau tim penanggulangan bencana yang ada di setiap ruangan atau instalasi. Nah, apa peran mereka untuk proses tanggap darurat apabila terjadi bencana? Ya kan itu ada 4 jenis helm ya. Ada helm warna putih, ada warna kuning, ada warna biru, ada warna merah. Jadi apabila misalnya terjadi bencana ataupun lain sebagainya, ya mereka berperan sesuai dengan warna helm. Jadi warna helm itu kan ada di situ papan itu jadwal mereka itu kan ditulis pergantian setiap shift. Nah, jadi situ misalnya saya di helm merah. Jadi tugas saya apabila terjadi bencana berarti saya kan memadamkan api. Gitu. Dan selanjutnya diikuti oleh peran yang lain. Contohnya kayak helm putih. Nah, helm putih kan di kita itu evakuasi pasien. Nah, jadi di situ dari tim regu keselamatan itu membantu untuk mengevakuasi pasien menuju ke arah titik aman atau titik kumpul yang ada di rumah sakit kita apabila terjadi bencana seperti itu. Oh, berarti itu helm itu masing-masing ada fungsinya. Iya, ya? ada fungsinya. Jadi nggak sembarangan kita pakai. Misalnya saya sudah ditetapkan ini shift ini saya pakai helm merah, tiba-tiba saya pakai helm putih itu nggak bisa gitu Pak Dete? No, nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya, karena kan udah sesuai yang ada di daftar Jadi tadi. kan kadang kita gini Pak Det, kalau misalnya kebakaran lah misalnya contoh, Iya. kan Bapak kan juga di situ kan salah satu keselamatan gitu kan. Iya. Nah, tiba-tiba kebakaran gitu. Saya lah misalnya ditugaskan gitu di salah satu nurse station gitu kan Pak Det. Iya. Saya ditetapkan dia harusnya pakai helm warna merah gitu. Tapi gara-gara kita kalang kabut gitu, namanya ya manusia kan, Iya, gitu kan, iya. pasti ada sistematikanya dalam arti kata ya sistem cepat gitu. Kadang udah panik gitu kan. Tiba-tiba kita ambil helm putih. Iya. Nah, terus kita ambil apa untuk kebakaran itu Apar, apar iya, namanya ya, apar. 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 Kita pakai helm putih. Terus kita ambil apar, semprot. Yang penting apinya padam. Nah, itu menurut Pak Dedi itu gimana? Saya pakai helm putih nih, ya kan? Saya pakai helm putih. Kebakaran, bla 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 gitu. Rupanya datang langsung, ambilnya langsung apar itu, glep, sop. Tapi helm yang saya pakai helm putih. Nah, itu kira-kira gimana? Saya lihat sih memang agak lucu sih memang. Iya. Tapi menurut Bapak itu gimana? Helm putih, tapi saya memadamkan api gitu. Nah, padahal seharusnya saya berkas ya. Putih. Ya putih berkas ya, bukan? Pasien, Pak. Pasien. Iya. Oh ya, pasien nggak saya tolong, tapi saya malah api gitu. Karena kan Memadamkan api. fokus saya api sudah di depan Iya, saya, iya, udah iya. saya apakan itulah gitu. Nah, itu bagaimana itu? Nah, kalau sebenarnya itu menyalahi aturan gitu ya Pak Ganda. Nah, ah. tapi kan kalau kita namanya keadaan darurat kita panik gitu ya. Itu tidak masalah sebenarnya gitu. Kan masih ada tim yang lain gitu. Tim yang lain mungkin akan membantu ke tempat yang lain atau ke peran yang lain gitu bisa kayak misalnya helm biru nih. Iya, Helm iya. biru kan keamanan. Iya. Dia udah posisi sama tuh helm biru. Ah. Panik kan juga. Ya udah dia bantu evakuasi pasien juga bisa. Gitu namanya biru kan bagian dia tim keamanannya. Dibantu juga ada tim security Iya. kita. Kalau dipakainya helm biru, Iya. kalau dipakainya helm merah dia mengamankan. Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau dalam keadaan darurat gitu. Tapi jadi Tapi kayak- tetap menyalahi aturan juga, rasanya lucu gitu kan. masa helm biru Iya. dia nolong pasien apa Iya. kan kadang ada seperti itu Iya. atau malah tidak dimanfaatkan helmnya.
kadang mau ada seperti itu, dia langsung memadamkan api, helmnya nggak dimanfaatkan gitu. Nah, kadang ada seperti itu Iya. menyalahi aturan itu ya Pak. Iya, itu menyalahi aturan namanya. Tapi kalau kayak saya rasa kalau kita di sini kayaknya nggak mungkin seperti itu gitu. Karena kita kan sudah lakukan simulasi, juga Oh, udah pernah lakukan pelatihan APAR, Indos training kita gitu terkait peran evakuasinya gimana itu sudah semua dilakukan. berarti sudah. Mungkin saya rasa nggak seperti itu gitu Pak Ganda gitu. Iya, berarti secara tidak langsung itu sudah menyalahi aturan, Iya, ya kan? Dan di sini juga sudah dilakukan pelatihan, ya, iya, pelatihan APAR. APAR iya. itu berarti Pemadaman pemadaman api. api gitu ya. Iya. Oke, baik. Saya pun kadang-kadang mendengar seperti itu karena saya lihat beberapa di nurse station kita, ya itu ada atau di nurse station ada masing-masing di situ ya APAR gitu kan. Itu salah satu gunanya. Mungkin bukan hanya di nurse station tapi di bagian kantor juga ada Iya. seperti itu. Oke, Pak Dedi di sini eh, menjabat sebagai K3. Itu Iya. K3 dalam arti kata ketua atau bagaimana, Pak? Nah, jadi kalau jabatan saya secara umum di strukturnya dulu ya Pak Ganda, di struktur P2K3 itu saya sebagai sekretaris P2K3. Oh, sekretaris. Iya, Kenapa itu sekretaris itu? Biasa sekretaris itu perempuan. perempuan ya. Biasa sekretaris perempuan itu, Pak. Jadi Iya. ketua itu sekarang ketua perempuan gitu ya. Iya. Sekretaris laki-laki gitu ya. Amboy. Iya. Iya, kenapa seperti itu? Memang sesuai dengan aturannya ada Pak Ganda yang Oh, mengatur. iya iya. Nah, ada dia di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 4 tahun 1987 tentang P2K3 beserta penunjukan ahli K3. Oh. Nah, di situ sudah diatur bahwasanya yang boleh menempati posisi sekretaris itu hanya orang yang memiliki sertifikat ahli K3 umum saja gitu. Nah, untuk di sini kan baru saya gitu kan. Nah, jadi untuk ketuanya tuh berarti siapa aja boleh. udah melakukan pelatihan K3 Bapak ya. Iya, Oh, sudah. berarti memang betul Bapak lah ini ya. Udah bisa lepas lancang lah Pak kalau kayak gitu. Masih jauh lagi mau berkelana Pak Ganda. Oke, baik. Itu tadi mengenai struktur dari Pak Dedi sendiri tadi di sini ya. Ya, struktur K3. Nah, K3. Oke. Eh sembari itu, Pak Ded, saya juga ada melihat ya beberapa ada mahasiswa kita yang magang itu ya. Magang ada beberapa itu ambil jurusan K3. Nah, saya sendiri melihat jurusan K3 ini jurusan baru, prodi baru gitu. Mungkin di Bapak dulu waktu masih berkuliah atau saya pun berkuliah, saya sama sekali tidak ada itu jurusan K3. Kalau ada mungkin kalau Bapak dulu kan dia SKM. Iya. SKM baru ngambil K3. K3-nya gitu ya kan. Ini langsung ada dia bagian K3-nya. Nah, Iya. saya sering melihat itu kadang nanti Bapak membawa mahasiswanya keliling, menginspeksi, melihat semua bagian-bagian dari rumah sakit. Kira-kira dari segi praktikal mahasiswa, supaya mahasiswanya ini paham terhadap kinerja yang mereka lakukan, apa-apa saja yang Bapak berikan kepada mahasiswa itu, Pak? Ya, jadi kan kita sebelum bawa mahasiswa ke lapangan itu atau PKL atau magang di tempat kita, ya kita harus tahu juga apa kompetensi mereka. Iya, betul. Iya, jadi kan kemarin ada tuh salah satunya kompetensinya mereka itu mampu mengetahui dan memahami implementasi K3 rumah sakit terkait dengan standarnya KARS ya berdasarkan Komisi Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia gitu. Nah, ya mereka saya kasih bimbingan dulu apa aja standarnya itu gitu. Baru nanti bisa kita bicarakan terkait dengan implementasi terkait sistem manajemen K3-nya gimana. Terus bagaimana cara menyusun program kerja, terus kegiatan hariannya itu bulanannya itu ngapain aja K3 itu di rumah sakit. Nah, seperti itu. Jadi kemarin salah satu contoh ya paling nampak itu ya kita ajarkan mereka bagaimana caranya menginspeksi APAR. Itu juga salah satu kegiatan rutin K3 mau dimanapun. Itu memang tugasnya gitu untuk melakukan inspeksi. Inspeksi APAR itu Iya. berarti
membantu atau mengajari mahasiswa bagaimana cara menggunakan APAR. Bisa juga menggunakan dan terus bagaimana cara mengeceknya kan kalau kita inspeksi ada yang dicek tuh terkait pin safety pinnya, terkait tuasnya itu ada apa enggak, selangnya, nozzle-nya, terus ada expirednya juga gitu. Itu semua harus kita cek. Perlu nggak itu rasa Bapak itu kalau untuk PKL, mahasiswa yang PKL ataupun yang magang, diadakan seperti praktik dia ataupun kayak seperti pelatihan kepada mahasiswa. Bukan pelatihan sih sebenarnya, kayak praktikumnya gitu. Perlu nggak seperti itu? Jadi kan kita biar bisa nanti kasih masukan juga bahwasanya mahasiswanya itu bukan hanya melihat, bukan hanya keliling-keliling gitu aja, tetapi kalau misalnya seperti yang tadi Bapak bilang, mahasiswanya itu diajarkan bagaimana mengetahui APAR. Nah, kalau misalnya hanya segi-segi teori saja, ini namanya ini namanya ini, pinsetnya ini, selangnya ini ya, tapi mereka tidak melakukan praktiknya, kan itu ya sedikit paling yang didapatkan mereka. Nah, menurut Bapak sendiri itu perlu tidak diberikan kepada mahasiswanya berbentuk praktik bagaimana pengendalian ataupun pemahaman mereka tentang APAR ini, bagaimana menggunakan APAR ini gitu. Perlu enggak? Ya itu perlu kali gitu kan. Itu sangat perlu. Dan yang sudah saya terapkan memang seperti itu Pak Ganda gitu. Jadi kan sebelum kita ke lapangan ya kita seperti pengenalan dulu. Terkait tadi kayak misalnya Pak Ganda bilang ada bagian APAR, bagian ininya, bagian itunya gitu ya. Baru setelah itu ya kita bawa ke lapangan. Jadi saya mencontohkan pertama, baru nanti mereka. Sudah langsung Bapak contohkan Iya, gitu, langsung. Bapak Setelah itu sebelum mereka pulang PKL, iya, saya wajib evaluasi terkait apa yang sudah saya ajarkan. Mereka paham tidak seperti itu. Jadi kan mereka PKL atau magang itu nggak sia-sia di sini gitu. Biar ada yang didapat. Karena saya dulu cerita kalau saya dulu nggak dapat apa-apa K3 itu. Sedih ya Pak ya. Iya, bukannya sedih ya, memang sedih kali. Iya, ya. Karena dulu nggak dapat apa-apa, K3 itu nggak ngerti apa. Gitu. Tapi setelah pelatihan ngerti ya? Iya, setelah pelatihan itu pun nggak ngerti sepenuhnya. Gitu. Ya saya dapat tuh semua di lapangan. Gitu. Setelah menjabat sebagai K3. Iya, saya pelajari gitu kan. Semua dipelajari sendiri. Nggak sia-sia juga ya. Semua itu nggak ada yang sia-sia Pak Ganda. Kalau kita selagi mau itu nggak ada yang sia-sia. Iya. Oke, baik. Berarti itu penting, perlu, dan sudah Bapak terapkan berarti. Iya, harus. Kayak misalnya contoh satu lagi kan, kita kayak yang saya bilang tadi, bagaimana cara meminimalisir bahayanya. Kan kita inspeksi keselamatan dan keamanan nih di setiap instalasi. Nah, itu langsung saya ajak mereka ke lapangan. Apa sih yang harus dilihat terkait apa? Terkait prasarana dan sarananya, terkait penyimpanan gudangnya gimana, terus terkait dengan B3-nya gimana. Nah, itu semua kita cek. Gitu ya. Makanya tadi sampai sedetail-detailnya itu semua ada. Nah, misalnya contoh nih ada kerusakan, ya kita langsung lapor ke bagian instalasi prasarana dan sarana rumah sakit yang ada di tempat kita ini gitu. Nah, itu salah satu sarana pembantu kita untuk kenyamanan pasien juga kan, itu langsung kita tindak lanjuti tanpa menunggu besok-besok. Ya gitu. Jadi hasil temuan yang sudah kita dapat dari inspeksi kita langsung lapor ke bagian IPSRS namanya. Itu jadi mahasiswa langsung tahu, oh apa sih inspeksi itu ngapain kalau kayak gini. Oh ya saya dapat. Pokoknya intinya sudah saya ajarkan ya itu wajib saya evaluasi. Gitu. Mereka dapat nggak apa yang saya ajarkan hari ini. Gitu. Berarti kalau secara detail, secara tidak langsung yang sudah Bapak paparkan tadi itu sudah diperoleh kepada mahasiswanya. Kalau yang sudah saya tangkap sedikit, berarti mahasiswanya itu sudah secara tidak langsung sudah paham gitu. Nah, sudah banyak sedikitnya paham tentang K3, tentang bagian-bagian terutama di rumah sakit kita ini gitu ya. Berarti kalau misalnya mereka ada disuruh bagaimana cara menggunakan APAR, bagaimana cara melihat yang B3-nya, itu sudah mantap lah mereka ya. Jadi bukan berarti kasih contoh ambil bakar-bakar, ambil APAR-nya baru semprot, enggak gitu ya. Oh, enggak lah. Asal lagi ya. Iya, ada kan kadang mahasiswa nih kawannya tahu tapi dia ngikut aja. Jadi ngikut sampai dari awal sampai akhir udah selesai. Iya. Apa yang didapat? Enggak ada. Gitu. Iya, betul sekali. Ngikut aja. Gitu. Jadi oke, itu terkait tadi mahasiswa kita ya. Kita pun harapannya dengan adanya prodi K3 ini
nanti semakin banyak ya, semakin banyak terutama yang peminat-peminat untuk K3, karena memang K3 ini ya itu salah satu yang paling diutamakan itu keselamatan kesehatan kerja itu kan. Jadi kan ya dari kita oleh kita ya untuk kita. Iya, gitu. benar. Nah, kan itu ya kan. Iya, iya. Dari kita oleh kita untuk kita. Jadi memang sangat penting. Memang kadang di rumah sakit ada K3-nya, tapi kadang tidak berjalan mungkin gitu ya Iya. kan. Tapi ya kalau misalnya saya melihat ya dari yang Bapak buat gitu, dari awal, dari mula sampai sekarang ini penanjakan yang cukup drastis memang. Nah, drastis. Ditambah lagi ada peminatan untuk K3 gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya bisa berkembang. Ini saya lihat berapa orang Pak mahasiswanya? Tiga Orang ya, 3 orang. 4 orang lah, 4. 4. Iya, sama. Oh iya, 4 orang ya mahasiswa untuk Iya. K3. Jadi mudah-mudahan memang ya memang betul-betul minat mereka lah, walaupun sebenarnya dikategorikan antara iya dan tidak, mungkin mau coba-coba, tapi Iya. mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik gitu ya kan. Oke. Sedikit juga lagi Pak Dedi, saya melihat ingin menanyakan sedikit lagi kesan dan pesan Bapak lah. Ini kita udah panjang lebar ini sedikitnya nih ya kan. Banyak senyum Bapak ini pun sudah kayak raut-raut ngengok kayak gitu ya. Ya kan. Aman-aman bentar lagi buka Pak. Ya, Iya. bentar lagi buka puasa. Nggak terasa memang ya kan. Hari berganti hari Iya. ya kan. Umur makin tambah, kita makin tua ya kan. Hidup gini-gini aja gitu. Itu yang susah ditebak Pak. Hidup gini-gini aja ya kan. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik gitu ya kan, harapan kita gitu. Oke, mungkin sedikit Pak Dedi kesan dan pesan Bapak lah, terutama dari bagian K3 ya, K3 di rumah sakit. Bapak selaku bagian K3 di rumah sakit, menurut Bapak bagaimana K3 kita, terus ya bagi-bagi orang-orang yang istilahnya meremehkan, terutama di dunia pekerjaan, meremehkan keselamatan kerja. Ada itu kadang pakai helmmu atau pakai bagian-bagian safetymu gitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu contoh sekarang ini, ya kita kan lagi pandemi ini sekarang. Nah, pandemi, pakai masker, pakai apa katanya gitu ya Iya. kan. Nah, tapi mungkin banyak di ruangan tidak pakai gitu. Kita sudah swab antigen ya, kita udah swab Iya, antigen, jadi iya. lagian jarak kita juga tidak begitu dekat gitu ya. Oke, siap. Anda di sana, saya di sini. Iya. Kita nggak berdekatan ya Kita Pak nggak Ganda. berdekatan. Selesai ini kita berdekatan. Iya. Nah, sedikit kesan dan pesan Bapak, terutama tentang di rumah sakit kita ini, terutama ya tentang mahasiswa kita juga gitu. Oh iya. Jadi kalau untuk kesan dan pesan saya selama saya bekerja di sini ya alhamdulillah saya banyak dapat ilmu, saya dapat pengalaman yang sangat baik dengan orang-orang yang sangat baik gitu ya. Itu kesan dan pesan saya. Dan mereka juga tidak pelit akan ilmu gitu. Ya mau berbagi terkait ilmu K3-nya Pelit semua. Iya, makanan juga berbagi. Gitu. Pokoknya rekan-rekan kerja di sini good lah pokoknya gitu. Itu yang saya dapat selama di sini. Nah, untuk pesan dan Saya kesan jadi sedih Pak. bagi untuk mahasiswa kita ataupun mahasiswa di luaran sana, ya nggak usah bingung ngambil salah jurusan atau katanya salah jurusan K3 ngambil. Iya, K3 itu apa ya, nggak usah bingung. Ya jalani aja gitu. Ikutin aja, yang penting kita punya niat untuk berkembang gitu ya. Semua pasti akan terwujud gitu. Jadi terkait yang kayak Pak Ganda tadi, kenapa masih banyak orang yang bandel terkait penggunaan APD? Ya kita lebih baik kehilangan waktu 1 menit daripada kehilangan waktu selamanya. Seperti itu dia. Mantap. Kehilangan waktu 1 menit Iya. daripada kehilangan waktu selamanya. Iya Nah, benar. gitu. Nah jadi kalau Sebentar nanti saya telaah dulu sih. jadi motivasinya untuk adik-adik mahasiswa ya berjuanglah seperti Bapak, bersabarlah sekuat Ibu. Itu untuk mahasiswa saja atau untuk Semua, untuk Ah, semua gitu ya. Mungkin untuk semua. Bisa sekali lagi Pak. Eh, Berjuanglah seperti Bapak. Berjuanglah seperti Iya, Bapak. bersabar sekuat Ibu. Bersabar Iya. sekuat Ibu. Tuh. Jadi ya Tunggu Apa tunggu lagi? Pak. Berjuang seperti Bapak.
Iya. Berjuangnya bagaimana itu, Pak? Iya kan seorang bapak itu banyak. Udah. Seorang bapak Iya. itu perlu loh. Karena saya baru tahu itu loh, Pak. Iya. Berjuang seperti bapak. Bagaimana saya seorang bapak loh. Biar saya bisa tahu gitu. Iya. Berjuang seperti bapak. Berjuang seperti bapak bagaimana itu? Ya gimana sekeras perjuangannya terhadap anak ya, orang tua kepada anaknya, seperti kan perjuangan bapak itu sangat keras untuk anaknya. Berarti Itu. bapak suka yang keras-keras. Bukan. Enggak juga gitu. Itu aja motivasi aja. Oke, Pak. Terus yang bersabarlah seperti ibu. bersabar sekuat ibu. Bersabarlah sekuat ibu. Iya, Memang jadi tipikal ibu sabar ya. iya harus sabar sekuat ibu. Jadi ya tetap semangat karena masih banyak cobaan yang harus kita cobain. Gitu. Iya betul. Iya, betul kan? Iya, betul. Banyak cobaan yang harus kita cobai. Iya. Kalau nggak kita cobai bukan cobaan. Itu namanya bukan cobaan. Tapi Apa itu namanya? dicoba dulu. Ya dicoba dulu. Oke. Mungkin yang terakhir untuk prospek kerja, ya prospek kerja K3 itu sangat luas. Kita bisa jadi PNS. Oh. Iya bisa dong. Kita bisa jadi PNS, kita bisa di tambang, kita bisa di minyak dan gas gitu ya. Kita bisa di rumah sakit, kita bisa di puskesmas, kita bisa di klinik, kita bisa di pabrik atau perusahaan. Ya banyak, sekarang tergantung kemauan kita mau Di rumah pun kayaknya bisa. Bisa di rumah kita terapkan K3. Bisa. Bisa. Kalau berumah tangga kayaknya bisa. Berumah tangga itu penerapan K3. Keselamatan, kesehatan, kerja. Iya. Kalau nggak selamat pasti nggak sehat. Makanya sama-sama bekerja. Iya kan? Iya kan. Cocok itu memang Cocok. di rumah pun cocok juga itu. Iya, jadi kalau orang lain kan itu pada udah bangun rumah tangga. Kalau saya masih bangun pagi, kadang pulang sore, pulang pun malam. Jadi seperti itu. Tapi tetap menerapkan K3 kan? Iya dong, Keselamatan sesuai. kesehatan kerja tetap. Jadi Iya. untuk yang berumah tangga itu sangat penting juga itu. Keselamatan kesehatan kerja. Iya. Kita harus sama-sama selamat biar kita sehat Iya. dalam hal bekerja. Iya. Mantap kali. Oke. Saya suka itu memang itu. Oke, berarti seperti itu ya. Berarti dalam rumah tangga juga perlu ya, Pak Ded ya. Oke. Perlu kali. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Dedi ya selaku narasumber kita hari ini. Iya. Kita sudah banyak berbincang-bincang tentang K3 ya. Karena itu sesuai dengan job desk Bapak hari ini gitu ya. Ya. Jadi terima kasih kembali Pak Dedi atas waktu yang sudah diberikan kepada kami ya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya, kita diberikan umur panjang sehingga Bapak juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ya terkait tentang K3 di rumah sakit, keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit ya, dalam hal memberikan motivasi juga bisa ya. Ada baiknya juga kalau misalnya nanti keliling lapangan gitu, bisa nanti kembali diingatkan ya pegawai-pegawai kita juga di situ. Iya. Oke. Baik. Itu saja bagi teman-teman semua. Tadi sedikit ya, lupa tadi. Pak Dedi ini masih lajang. Ya. Mungkin kalau misalnya yang yang bisa atau perlu mengetahui bagaimana jati diri daripada Pak Dedi, mungkin nanti bisa kami share. Nanti ada di sini nanti nomor daripada Pak Dedi, bisa nanti ditanya-tanya ya. Sekilas ya, bisa juga dari bahan pembelajaran terutama tentang K3 ya. Kalau misalnya di luar dari K3 juga boleh ya Pak Ded? Boleh. Boleh. Oke, terima kasih Pak Ded atas waktunya. Sehat-sehat selalu ya Pak Ded ya. Iya. Ya, mudah-mudahan diberikan rezeki dan umur yang panjang. Amin. Oke, baik. Buat sahabat semuanya, itu tadi perbincangan kita kepada salah satu staf kita di rumah sakit, staf kita bagian K3 di Rumah Sakit Grand Med yang sudah kita wawancarai hari ini. Oke, sekian dulu hasil wawancara kita, hasil debat singkat kita, hasil bincang-bincang santai kita pada sore hari ini. Mungkin lain waktu kita bertemu. Jangan lupa di like, di subscribe,
Kemudian Komen. jangan lupa di komentar Iya. itu sangat penting bagi kami. Kemudian masukan-masukan itu juga sangat penting bagi kami. Iya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Ciao. Ciao, salam ketiga. Salam Oke, ketiga. iya, Oke, bye-bye. ketiga. Dah.